Beri salam. Selamat siang, Miss Didi. Selamat siang, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang semua, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Mela pimpin di dalam doa. Ya, Nak, silakan ke depan. Teman-teman dan Miss ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami kembali ke tempat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran dan Engkau memberkati agar semuanya dapat lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang untuk mengukur rasa nasionalisme kita mau menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Silakan Chelsea pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih Chelsea, silakan duduk. Silakan duduk. Miss Pini ingin tanya nih, ngantuk? Iya, karena jam siang ya kebetulan ya, ngantuk, capek, lapar, atau bahkan pengen cepet-cepet pulang. Oh, pengen pulang ya? Oke, masih semangat? Masih semangat. Oke, seperti biasa. Ya SMP Tunas Bangsa dulu. Ketika mendengar kata SMP Tunas Bangsa, kalian harus tahu melakukan apa ya. Oke, SMP Tunas Bangsa Berprestasi berdampak. Oke, lagi sekali SMP Tunas Bangsa Berprestasi berdampak. Oke, baik, terima kasih, silahkan duduk. Berarti masih semangat ya, berarti sudah dicas tadi ya. Sudah makan semua kan pas istirahat? Oke, udah. Nah, sebelum melanjutkan proses pembelajaran seperti biasa, Miss Pini cek kehadiran. Kristo ketua kelas? Lengkap semua. Berarti masuk semua, nggak ada yang nggak hadir. Berarti sudah kembali semua ya dari liburan. Siapa yang liburan keluar kota? Caca, liburan kemana nak? Ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Sisanya berarti di Bali ya. Oh, Alfred katanya. Kemana Alfred? Pulang kampung. Kampungnya di mana? Sumatera, di dekat Medan itu. Oh, di Medan ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai apa nak? Sudah Miss Pini tampilkan pada layar LCD? Iya, menyusun teks eksplanasi. Nah, ini gambar apa? Sudah ada tulisannya, keterangannya? Pelangi, kemudian gunung meletus. Satu lagi, hujan. Nah, berkaitan dengan gambar yang sudah Miss Pini tampilkan tadi, ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ada yang bisa? Kalau bisa langsung angkat tangan. Ya, silahkan Alfred. Teks yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi baik alam, sosial maupun budaya. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial maupun budaya. Ada lagi pendapat lain selain Alfred? Sudah ya.
Oke, terima kasih Alfred. 10 poin buat kamu ya. Jangan lupa dicatat di buku Bina Karakter. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat strukturnya? Silakan Darwin. Ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, sama ulasan. Ya, yang pertama ada identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian peristiwa. Yang ketiga, ulasan. Jadi kalau identifikasi fenomena berarti fenomena itu dijelaskan dulu secara umum. Kemudian penggambaran rangkaian peristiwanya itu dijabarkan lebih detail. Di awal misalnya membicarakan tentang banjir, berarti identifikasi fenomenanya pengertian banjir. Kemudian di bagian struktur yang kedua, penggambaran peristiwanya itu secara detail banjir itu terjadi karena apa, disebabkan karena apa. Terakhir baru ulasan atau simpulannya. Kemudian yang selanjutnya, kaidah bahasa dalam teks eksplanasi. Ya, silakan ya. Menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu kayak seperti sebab, karena, sehingga. Juga menggunakan konjungsi kronologis, setelah, lalu, kemudian. Oke, baru 2 ya. Ada konjungsi kausalitas. Ingat, kata kausalitas berarti sebab akibat. Ada sebab, karena, sehingga. Kemudian konjungsi kronologis itu yang menunjukkan waktu, setelah, lalu, kemudian. Ada lagi 2. Silahkan Kristo. Menggunakan kata benda yang merujuk pada suatu fenomena seperti badai, gempa, dan lain-lain. Ya, habis itu ada menggunakan istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Iya, menggunakan kata benda yang merujuk pada suatu fenomena. Misalnya tsunami, banjir. Kemudian yang selanjutnya menggunakan istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya kita membahas tentang teknologi, misalnya internet. Tidak mungkin kan yang kita bahas tentang proses terjadinya pelangi atau hujan, jadi disesuaikan. Misalnya membicarakan sampah, istilah-istilah yang terdapat di dalamnya berkaitan dengan organik, anorganik, terus penanggulangannya seperti reuse, recycle, dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Ada yang masih bingung dengan materi yang sudah kita pelajari pertemuan lalu? Tidak ya, jadi hari ini kita melanjutkan pada materi menyusun teks eksplanasi. Mengapa kalian harus paham dulu materi yang sebelumnya? Karena itu menjadi dasar atau acuan untuk kalian menulis sebuah teks eksplanasi. Kalau mau menulis tidak tahu apa itu teks eksplanasi, pasti bingung kan? Mau nulis apa? Kemudian harus tahu strukturnya, karena menyusun teks harus sesuai dengan struktur. Begitu pula dengan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Ya, kemudian ada pun manfaat dari mempelajari teks eksplanasi. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca tentang terjadinya suatu fenomena. Misalnya proses terjadinya pelangi. Tidak semua orang tahu loh bagaimana proses terjadinya pelangi. Ya. Apakah selalu pelangi itu muncul sehabis hujan? Bisa saja tidak ada pelangi ya setelah hujan ya. Jadi di saat-saat tertentu pelangi itu muncul setelah hujan. Kemudian yang kedua, dijadikan bahan pembelajaran untuk melakukan penelitian. Misalnya fenomena tsunami. Dulu pernah terjadi tsunami di Aceh. Karena teks eksplanasi ini, orang menjadikan acuan sebagai bahan pembelajaran. Oh, ini proses terjadinya tsunami. Berarti kalau nanti air lautnya sudah tinggi lagi, atau misalnya sudah ada tanda-tanda, apa yang harus dilakukan oleh warga setempat untuk evakuasi supaya tidak terjadi korban lagi seperti tsunami yang sudah terjadi sebelumnya. Sama seperti di Jepang, berkali-kali diterpa tsunami, tapi untuk menanggulanginya pun mereka cepat karena ada yang namanya teks eksplanasi. Nah, sebelum menyusun teks eksplanasi, kita lakukan pretest dulu ya.
Jadi tes awal sebelum kita belajar menyusun teks eksplanasi. Siap ya? Linknya sudah Miss Pini kirim ya di grup WA. Silahkan dicek, jangan sampai terbalik ya. Jadi sudah ada keterangannya. Pretest. Lima menit ya waktunya ya nak ya. Di sini Miss Pini lihat Melan sudah selesai. Darwin, J. Skor mereka 8/10. Ada juga yang 4/10. Tidak apa-apa ya. Ini merupakan acuan atau panduan untuk Miss Pini membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalau memang sudah selesai, sekarang HP atau gawainya disimpan dulu, dimasukkan ke tas ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini kalian bisa baca ya di layar LCD ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model project based learning berbantuan media audiovisual, peserta didik dapat menyusun teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan yang tepat dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Jadi setelah proses pembelajaran hari ini, hal yang diharapkan kalian bisa menyusun sebuah teks eksplanasi. Tidak hanya itu, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan kalian saja, tetapi sikap. Ya, sekalian hal yang dinilai nanti sebelum kalian melakukan proses diskusi. Miss Pini kasih tahu dulu apa saja yang dinilai selain pengetahuan. Kalian paham dengan apa itu teks eksplanasi, kemudian keterampilan nanti kalian kan menyusun teks eksplanasi ya. Kemudian ini ada keterangan di sini. Dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Jadi ketika proses diskusi tidak hanya bagaimana pengetahuan kalian, keterampilan kalian, tapi sikap juga dinilai. Ya, jadi aktif atau tidak kalian, disiplin atau tidak, bertanggung jawab atau tidak dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Paham ya? Kalau sudah paham, sekarang Miss Pini akan menampilkan video sebagai panduan agar kalian lebih mudah untuk menyusun sebuah teks eksplanasi. Minggu lalu kita kan sudah belajar, selain belajar pengertian, kaidah bahasa, struktur, kita juga sudah menyusun kerangka ya secara individu. Nanti di kelompok kerangka yang mana mau dipakai itu sesuai dengan kesepakatan kelompok. Miss Pini tampilkan video dulu ya. Sabar. Tunggu ya. Silahkan disimak videonya sebagai referensi atau inspirasi untuk menyusun teks eksplanasinya.
dicintai dan juga dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Coraknya yang mempunyai sebuah arti dan pembuatannya yang sangat tradisional. Itulah mengapa batik menjadi sangat istimewa. Untuk berbatik, tetaplah lestari dan mendunia. Nah, ini fenomena apa? Alam, sosial, budaya? Iya, budaya, batik. Lagi satu ya, lagi satu video. Dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, hutan, air, dan menjadi untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai. Untuk menangani masalah air dan membawa sampah kepada masyarakat. Saat ujian tiba, atau informasi dari kecemasan. Terkait desibel yang dibutuhkan pada saat mendesak. Lalu bekerja tempat sendiri dan matikan sumber listrik. Lalu lagi dan ikuti tanda jalur evaluasi. Miss Pini sudah tampilkan contoh dua video berkaitan dengan fenomena budaya dan fenomena alam. Video yang lainnya juga Miss Pini sudah share ya di grup WA kita. Nanti kalian bisa tonton lebih lanjut lagi. Boleh juga buka YouTube, boleh juga buka Google. Jadi kalian mencari referensi dari berbagai sumber ya. Sebentar Miss Pini, sebelum memberikan kalian berdiskusi, tadi kan sudah ada pretest ya. Jadi Miss Pini akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil pretestnya. Tunggu ya. Kalian bisa lihat di LCD. Sebelumnya, sebelum Miss Pini bagi kelompok, apa ada pertanyaan berkaitan video dulu sebelum pindah supaya efektif waktunya? Sebelum kita berdiskusi kelompok, apa ada pertanyaan? Ya, silakan Jet. Apa saja langkah-langkah untuk membuat teks eksplanasi? Ya, Jet menanyakan, apa saja langkah-langkah dalam menyusun atau menulis teks eksplanasi? Ada yang mau memberikan jawaban, tanggapan, atau membantu Miss Pini? Ya, silakan Caca. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama ada menentukan topik. Yang kedua ada menyusun kerangka teks. Yang ketiga mencari referensi. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka teks menjadi teks eksplanasi. Ya, benar ya. Jadi langkah menyusun teks eksplanasi. Nih, yang pertama menentukan topik. Seperti video yang sudah ditampilkan tadi atau ditayangkan tadi.
Misalnya kalian mau memilih fenomena apa? Fenomena alam, sosial, atau budaya. Jangan memilih fenomena budaya tapi yang dibahas banjir, tidak nyambung ya. Kemudian menyusun kerangka. Setelah kalian tahu fenomena apa atau hal apa yang akan dibahas, barulah kalian menyusun kerangka. Jadi menulis ide-ide atau poin-poin penting. Kemudian ini kalian berjelajah di internet. Bisa cari lewat Google, YouTube, berbagai sumber. Bisa juga dibaca melalui buku paket kalian. Bisa mencari informasi di sana. Dan Miss Pini tekankan, bukan berarti baru kalian boleh mencari dari berbagai sumber, bukan berarti kalian menjiplak karya orang. Ini harus pekerjaan atau hasil karya kalian sendiri. Kalau kalian menjiplak nanti ada kena plagiasi ya. Jadi diharapkan kalian menyusun karya kalian sendiri, hasil teks sendiri. Yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan. Sudah dibuat kerangka, dikembangkan menjadi suatu teks eksplanasi. Paham ya? Ya, tadi Nia juga sempat jawab pertanyaan Miss Pini ya, Kristo. Kemudian Jet bertanya, Caca menanggapi. Semua yang sudah bertanya, yang menjawab dapat poin 10. Jangan lupa dicatat pada buku bina karakter. Karena setiap bulan akan mencari best student. Siapa tahu kalian yang menjadi salah satu siswa terbaik di kelas ini, ya. Nah, ini kelompok berdasarkan hasil pretest tadi. Kelompok 1, paham ya? Sudah jelas ya? Lanjut kelompok kedua. Ada Nadia, Alfred, Tasya, Kristo, sama Steven. Kelompok 3 ada Caca, Jade, Chelsea, dan Richie. Berarti kelompok 1 ketuanya Melan, kelompok 2 ketuanya Nadia, dan kelompok 3 ketuanya Caca. Ya. Nah, sebelum pindah kelompok dulu Miss Pini tampilkan, tidak ditampilkan di LCD ya. Langsung saja Miss Pini buka lembar LKPD-nya. Nanti kalian menulis teks eksplanasi kalian di sini ya, di lembar yang sudah disediakan. Paham? Kalau sudah paham, sekarang silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 posisinya mau di mana? Oh, baik. Berarti kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di situ. Kalau yang kurang posisinya kan karena 4-5 orang, nanti kursinya dipindah ke sini, nak. Kurang tempat. Jadi pindahkan saja kursinya ke depan. Silakan ya. Kursinya bisa nggak? Ada ke situ aja. Sudah ya? Perhatikan dulu. Sebelum kalian diskusi, waktu pengerjaan dalam menyusun teks eksplanasi selama 20 menit saja. Karena pertemuan sebelumnya kan kita sudah menyusun kerangka. Jadi kalian atur waktunya. Misalnya 15 menit menyusun teks, 5 menit lagi menyunting atau memperbaiki apa yang sudah ditulis, baik dari segi ejaan, bahasa, kata-kata, atau misalnya ada salah penulisan. Ya, diatur masing-masing kelompok bagaimana sebaiknya. Ya. Jelas ya? 20 menit dari sekarang. Silakan Nadia sama kelompoknya kamu balik badan, ya.
Sudah, silakan ya, 20 menit dari sekarang. Jangan lupa judulnya ya, ditulis. Ditulis yang rapi. Penting. Budaya baru. Yang benar, yang bagus. Jangan di pinggir tengah-tengah. Banyak komplain. Sebentar. Judul yang menarik ini apa? Ya. Kalau mengenai banjir itu termasuk judul ya? Misalnya banjir apa, banjir bandang atau apa gitu. Jangan lagi fenomena dan mengenai banjir. Atau boleh banjir gitu aja, atau proses terjadinya banjir boleh. Judulnya paling terakhir juga ditulis nggak apa-apa. Isi teksnya dulu ditulis biar nanti judulnya bisa dipikirkan judul yang lebih menarik ya. Silakan dulu ditulis Menggunakannya dan memperkenalkannya kepada memperkenalkan budaya Indonesia. Iya, ditulis langsung yang rapi ya tulisnya ya. Nanti akan dipresentasikan. Ingat, waktunya diatur dengan baik ya. Belajar time management. Ketua kelompok, kalian yang handle kelompok masing-masing ya. Aliran air yang berjalan
Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya ya, di cover depannya. Ya, karena sudah buat kerangka minggu lalu, jadi lebih cepat ya bekerjanya. Kelompok Nadia sudah selesai satu paragraf. Ayo kelompok yang lain. Satu kelompok hanya menggunakan satu HP saja untuk mencari referensinya ya. Kalau yang HP-nya tidak berkepentingan, boleh disimpan di tas. Ditulisnya yang rapi, kurangi coretan. Nanti jangan sampai ketika kalian presentasi kalian nggak tahu bacaannya apa. Kalian yang nulis kalian tidak tahu itu bacaannya apa. Apalagi Miss Pini tambah bingung lagi ya. Yang rapi ya. Ingat, lembar LKPD jangan dicoret-coret atau diberikan gambar yang aneh-aneh ya. Nanti kalau ada mau menggambar nanti beda pelajarannya, nanti di seni budaya. Sekarang menulis dulu. Ini judulnya apa? Oh, bahaya sampah. Judulnya bisa dibuat lebih menarik lagi, Caca.
Apa nih? Social distancing. Tinggal masker guys. Batik sejarah budaya Indonesia. Bisa dibuat batik sejarah budaya Indonesia. Nggak sampai halaman berikutnya nggak Pak? Gak apa-apa, kalau memang sudah cukup satu halaman tidak apa. Kelompok Nadia sudah selesai? Sudah. Kelompok Melan lagi bagian terakhir. Kelompok Caca ulasannya lagi sedikit. Ada pun beberapa. Coba dilihat kelompok Nadia. Sampai sini. Iya, nggak apa, tidak apa-apa. Yang penting sudah selesai ya. Bagaimana kelompok Caca? Lagi berapa kalimat? Jit sudah dapat bagian menulis? Cuman menulis judul. Bencana banjir gitu. Jadi gini, nanti bagiannya ada apa aja nih? Kendala sama Apa di bagian presentasi nanti apa yang dipelajari, kendala sama bacakan hasil diskusinya. Sudah semua? Sudah semua? Ini kelompok yang kayaknya seru dan heboh diskusinya itu kelompok Caca. Sudah selesai, Nak? Harus wow ya hasil teksnya karena paling heboh diskusinya. Kalau ini teks eksplanasi nggak boleh memasukkan curahan hati di sini ya. Ini harus berdasarkan fakta sesuai dengan yang terjadi. Gak ada yang dibuat-buat ya, karena ini juga kan tadi manfaatnya untuk acuan penelitian. Jadi kalau kalian memasukkan isi hati kalian di situ, perasaannya mungkin ngantuk, lapar dan sebagainya, tidak bisa ya, harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Sudah selesai?
Kelompok Melan sudah, kelompok 1. Kelompok Nadia juga sudah. Kelompok 3 sudah. Pancing. Nah, udah. Dah, sudah selesai semua. Baik. Bagaimana kalian merasa capek, pegal tangannya, jari jemarinya menulis? Nah, sebelum kita presentasi, Miss Pini ajak kalian ice breaking dulu. Meregangkan jari jemari yang pegal ya. Tunggu ya, Miss Pini putarkan musik. Sabar. Tunggu dulu ya. Berdiri semua anak, berdiri. Berdiri. Yuk, kita peregangan dulu. Bergerak. Pendek-pendek ya. Oh, pas salah ya. Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Oh, pendek ya, bukan panjang. Salah Miss Pini. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Tepuk tangan semua. Baik, sekarang gilirannya presentasi. Oke, perhatikan semua duduk menghadap ke depan. Masih tertawa-tawa ya tentang panjang pendek, bukan pendek ukuran tubuh kalian. Kita akan melakukan presentasi. Sekarang tanggal 9. Kelipatan 9 berarti 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan. Caca, bacain semua ini. Bacanya singkat aja, yang pertama poin-poinnya aja. Ya. Ya. Shalom teman-teman, di sini. Shalom, dijawab. Ulang Chelsea. Di zaman yang sudah berkembang, batik jadi terlupakan dengan bergesernya produk lokal Indonesia. Rasa cinta kita terhadap produk lokal menjadi menurun. Salah satu cara untuk menjaga batik adalah menggunakannya. Batik dapat digunakan sebagai seragam sekolah, acara formal, dan juga
Maka dari itu, mari kita melestarikan batik dengan menggunakannya sebagai wujud cinta Indonesia. Jadi kendalanya itu kita yang sering bercanda, terus juga suka ketawa. Saya kira kami terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Oh, silakan Tasya. Menurut saya jelas juga karena bahasanya mudah dimengerti, tapi kendalanya itu kayak agak main-main gitu. Sudah Tasya? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bebas menunjuk kelompok mana yang akan dipilih untuk presentasi. Kelompok berapa nak? Kelompok 2. Silakan kelompok Nadia. Kalau soal di sini Selamat siang semuanya. Siang. Kami kelompok 2 akan berdasarkan hasil dari kerja kami. Baik, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah dibagi menjadi 3 jenis, yakni sampah organik yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Contohnya seperti kayu dan daunan-daunan kering. Yang kedua adalah sampah anorganik, yakni sampah yang sudah tak dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya seperti kresek dan kaleng minuman. Yang terakhir adalah sampah limbah B3, yaitu sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi. Contohnya seperti oli bekas, es krim. Kelompok 2 presentasinya sudah bagus semua. Kata-katanya juga mudah dipahami. Ya cuman kurangnya tadi saya sempat mendengar sedikit kata-kata daunan-daunan. Ya itu kekurangannya. Ya terima kasih. Terakhir. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, judul yang kami ambil kali ini adalah bencana banjir. Itu kalau kita tahu banjir itu merupakan salah satu peristiwa alam yang paling sering terjadi ya, karena itu bisa mempengaruhi dari sistem alamnya sendiri karena sering hujan, terus juga karena bisa juga karena ulah manusia itu sendiri gitu, makanya bisa terjadi banjir. Sebenarnya jika banjir itu sering datang setiap harinya itu juga bisa termasuk terjadi banjir. Terdapat 2 faktor penyebab banjir, yaitu ada faktor alam sama faktor manusia. Faktor alam itu bisa disebabkan oleh hujan. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir. Habis itu ada perbedaan daratan tinggi dan rendah, juga menjadi salah satu penyebab banjir. Terus ada faktor manusia. Faktor manusia itu ada penebangan hutan dan membuang sampah sembarangan. Adapun juga beberapa cara dalam menanggulangi banjir. Yang pertama, membuat fungsi sungai atau selokan bisa berjalan dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, dan yang terakhir regulasi atau penanaman pohon secara vertikal. Kendala dari tim kita itu kita susah nentuin judulnya. Jadi judulnya kita taruh di bagian paling akhir. Dan hal yang kita pelajari adalah untuk kita tuh kayak nggak sembarangan aja ngebang-ngebang pohon dan sebagainya, karena itu juga bisa menjadi faktor yang paling mendukung terjadinya banjir. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Ada yang mau menanggapi? Silakan Nadia. Itu sudah jelas karena cara menjelaskannya itu mudah dimengerti dan sopan juga. Namun tadi saya dengar ada terbatas sedikit, tapi tidak apa-apa. Overall sudah baik. Baik.
Sudah selesai presentasi semua kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, kalian luar biasa ya. Sudah melakukan proses diskusi, sudah melakukan presentasi. Tapi Miss Pini mau memberikan masukan kepada masing-masing kelompok. Ya, tadi juga sudah disampaikan kendala masing-masing dari kelompok 3 katanya sambil bercanda, ada aja hal lucu yang dibahas padahal sambil nulis fenomena apa kalian? Budaya ya, nggak ada lucunya tapi mereka bisa lucu gitu ya, heboh gitu ya. Mungkin harus lebih serius. Kalau kelompok 2 paling cepat selesainya ya, karena mereka fokus serius. Tapi seperti tanggapan yang diberikan oleh Caca, ada salah tulis atau salah baca ya. Kemudian tadi Miss Pini sempat mendengarkan hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 1, kelompoknya Melan. Itu bukan menulis judul di akhir, tapi belakangan mengerjakan menuliskan judulnya, bukan menulisnya di belakang. Kalau di belakang berarti di akhir paragraf. Ya, karena bingung menentukan judul, maka dituliskan paling akhir supaya judulnya lebih menarik. Ya, rata-rata di semua kelompok Miss Pini lihat dan perhatikan masih bingung menentukan judul. Tadi kelompok 3 juga judulnya terlalu singkat, Miss Pini kasih masukan batik sejarah budaya Indonesia. Tuh ya. Sama tadi kelompok Nadia. Itu kan ada 3 jenis sampah. Gitu ya Nak ya, 3. Kan kalau misalnya dia belum 3 kata, belum 3 kata, harusnya ditulis dengan huruf 3, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya 2.540 juta gitu misalnya, baru ditulis dengan angka. Kalau dia masih 1 kata, dituliskan dengan huruf. Ya, jadi Miss Pini sudah memperhatikan hasil tulisan kalian baik dari struktur, penggunaan bahasa, 95% sudah baik. Ya, kalian sudah luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih belum jelas dari hasil diskusi? Sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas, Miss Pini minta salah satu untuk menyimpulkan. Silakan Melan. Jadi hari ini kita belajar tentang menyusun teks eksplanasi. Jadi ada beberapa langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Yang pertama menentukan topik, yang kedua membuat kerangka teks, yang ketiga kita harus mencari referensi, dan yang keempat mengembangkan kerangka teks itu menjadi sebuah teks eksplanasi. Ya, ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya. Benar ya apa yang disampaikan oleh Melan. Jadi ada yang harus kita perhatikan dalam menulis teks eksplanasi. Langkah-langkahnya tadi yang sudah ditanyakan oleh Jet. Ya, hari ini kita mempelajari teks eksplanasi. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama menentukan topik. Yang kedua menyusun kerangka teks. Yang ketiga melakukan atau berjelajah di internet, mencari referensi dari berbagai sumber, dan yang terakhir mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi. Ya, untuk Melan juga 10 poin buat kamu ya Nak ya. Silahkan ditulis di buku Bina Karakter. Nah, sekarang Miss Pini share link untuk post test ya. Silakan dibuka ya linknya di WhatsApp grup. Waktunya sama dengan pretest, hanya 5 menit. Silakan dikerjakan.
Baik, Miss Pini cek ya. Ini sudah ada 2 orang hasilnya yang sudah masuk. Sudah 5 orang. Jadi diharapkan hasilnya lebih baik lagi dari pretesnya. Sudah? Sudah ya? Miss Pini lihat sudah ada peningkatan dari hasil pretest ke post-testnya ya. Udah ya? Kalau sudah selesai, sekarang kalian masukkan HP atau gawainya ke tas masing-masing ya. Miss Pini bagikan lembar refleksi. LKPD-nya dikumpul dulu ya, yang tadi ya. LKPD-nya nak. Nah, sambil kalian menulis, sambil Miss Pini langsung tanya, apa yang menarik dari proses pembelajaran hari ini? Baik, Nadia, hal yang menarik dari proses pembelajaran atau yang kamu sukai dari proses pembelajaran hari ini? Saya suka itu kayak seru aja gitu menentukan apa sih kayak proses terjadinya sesuatu gitu, jadi belajar lebih banyak. Seru dalam mempelajari proses terjadinya suatu fenomena. Kalau dari media atau model pembelajaran yang Miss Pini gunakan pada hari ini, apakah kalian tertarik, merasa senang, happy? Coba Darwin. Ya, silakan coba disampaikan apa yang membuat kamu senang atau enjoy belajar hari ini. Kalau pakai HP itu kayak lebih mudah aja akses buat menjawab soal itu lebih mudah. Baik, Darwin berarti mengatakan senang kalau proses pembelajarannya itu berbasis TPACK ya, menggunakan teknologi termasuk penggunaan HP atau gadget, kemudian medianya menggunakan video ya. Jadi tidak melulu Miss-nya hanya ngomong aja menjelaskan secara satu arah, tetapi kalian juga melakukan proses diskusi dengan teman-teman kalian. Berarti bagaimana belajar hari ini? Senang atau enggak? Senang ya, berarti kalian happy. Jadi refleksi yang kalian tuliskan akan Miss Pini jadikan acuan atau patokan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari masih di teks eksplanasi, tetapi kita belajar menyusun teks eksplanasi secara mandiri. Ya, kalau sudah selesai, silakan dirapikan lembar refleksinya. Nah, anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 14.25. Waktunya kalian untuk pulang. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa, akan diakhiri juga dengan berdoa. Silakan Caca pimpin
untuk menutup di dalam doa. Silakan yang lain berdiri, nak. Stephen berdiri, Stephen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah melindungi kami dari awal hingga akhir pelajaran Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, lindungi kami dari sekolah sampai rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak, untuk proses pembelajaran hari ini, Miss Pini cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Beri salam. Terima kasih.